Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Allah, kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Bagi yang pernah umrah dan ada paket ziarah langsung ke Palestina atau ke Yordania atau ke Israel, ada sebuah yang hari ini jadi tempat wisata berada di antara 3 negara itu, namanya Laut Mati. Laut Mati itu berada 400 meter di bawah permukaan laut. Laut yang terpisah dari samudera luas. Dulu Laut Mati itu adalah sebuah perkampungan, namanya negeri Sodom. Tapi karena ada perbuatan kelakuan masyarakat Sodom itu yang sangat dibenci oleh Allah, maka negeri itu dibalikkan Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang di atas ke bawah dan yang di bawah ke atas. Dan dihujani dengan batu-batu kerikil panas secara terus-menerus, sehingga semua penduduk Sodom itu mati. Negerinya dibalikkan. Karena dibalikkan itu menjadilah dia laut yang terpisah dari laut samudera, namanya Laut Mati. Dan itu dulu negeri Sodom. Maka siapapun yang melakukan perbuatan yang sama dengan masyarakat Sodom itu dinamakan Sodomi, dinisbahkan ke nama negerinya. Bapak Ibu hadirin, andai kata Lebaran anak kita yang jauh-jauh dirantau pulang, yang kita sekolahkan tinggi-tinggi, kemudian dapat pekerjaan yang layak, Ramadan, Lebaran dia pulang. Lalu kita tanya, nah, umur 29, kuliah sudah tamat, bekerja sudah, kolah tarakat lu ayah bercucu mah, alah kuadok kawan pendamping hidup. Alah ya, kalau dia ketujuh dia ayah waktu bisa. Kalau dia ayah, kalau ketujuh dia ketujuh lo dia ayah. Bawa kemari. Besoknya di bawahnya lah kawan laki-laki ganteng. Ya, kok kawan yang masih terbatas. Tidak kawan iko loh, kawan kabini. Ya, yo ikut calon bini awak. Ternyata anak kita penyuka sejenis. Apa kira-kira yang terjadi dengan kita ketika itu, Pak? Bisa berharap cucu dari ini. Ada cucu yang terlahir dari laki-laki, berbini laki-laki. Dan adakah itu sekarang? Kita mungkin akan terkesima. Beberapa waktu yang lalu, mantan wakil gubernur kita Pak Nasrul Adid mengungkapkan dalam sebuah acara pertemuan dengan masyarakat perantau pesisir selatan. Apa kata beliau? Ada hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti, seorang sosiolog, kepada pemerintah Sumatera Barat, bahwa di Sumbar ini telah terpapar LGBT 18.000 orang. LGBT itu tahu Pak?
lesbian, wanita penyuka wanita, gay, laki-laki penyuka laki-laki, biseksual, dan transgender. Kalau biseksual ini ACDC, semuanya adalah perilaku menyimpang. Dan di Sumatera Barat ini sudah ada 18.000 orang. Kalau 18.000, kalau memilih dia duduk 3 orang anggota dewan tuh, di Kota Padang. 14.000, karena satu kursi 6.000. Kalau ini yang berkembang biak dan itu telah merambah ke berbagai lini, ia pelajar, ia mahasiswa, ia guru, ia dosen, ia pegawai negeri sipil atau ASN, ia militer, ia polisi, bahkan guru-guru yang notabene mengajarkan agama. Sangat mengkhawatirkan. Kalau dulu perilaku masyarakat Sodom seperti ini, karena sangat dibenci oleh Allah, negerinya diputar balikan oleh Allah. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha. Ketika keputusan Allah itu datang, maka kami jadikan negeri itu terbalik, yang di atas menjadi ke bawah. Bapak Ibu, Padang ini bukanlah negeri yang aman dari bencana. Di bawah kita ini ada jalur gempa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, para pakar gempa menginformasikan megatrust yang ada di Mentawai sangat berpotensi terjadi dalam waktu dekat ini. Kalau itu terjadi dengan kekuatan 9 sampai 10 skala Richter, maka walau alam Padang ini masih ada atau tidak. Allah ceritakan perilaku umat dahulu untuk menjadi pedoman dan pelajaran bagi kita. Ketika melakukan hal-hal yang terlarang, lalu Allah jadikan negerinya terbalik, maka di penghujung zaman, siapapun pelakunya, bila melakukan hal yang sama, maka Allah juga akan menghukum dengan hal yang sama. Karena sunatullah itu tidak pernah berubah. Jadi hati-hati Bapak Ibu sama anak-anak kita. Ciri-cirinya nih, kalau ada anak awak HP tidak boleh dipaci api, dipegang saja dia marah, apalagi dibuka. Itu salah satu ciri itu. Boleh memanglah melambai dari awal. Tahu Pak melambai? Dan orang menganggap biasa-biasa saja. Kalau ada anak yang melambai, lenggok-lenggok, dia laki-laki melenggok-lenggok, melambai. Ini bahaya besar. LGBT ini penyakit dunia sampai di akhirat, berbahaya. Berbeda dengan COVID ini penyakit yang bila kita kena pun kita diberi pahala. Andai kata berujung kepada kematian, syahid. Tapi penyakit LGBT yang bisa menimbulkan penyakit AIDS dan penyakit lainnya, ini bahayanya sampai di akhirat. Dan baru-baru ini kami diberi kabar, berita oleh seorang dokter spesialis yang menangani AIDS di Sumbar ini. Di Sumatera Barat ini penyakit AIDS, penderita AIDS itu 3.000 orang. Dan ketika beliau menterapi pasien AIDS ini,
Seorang pasien AIDS punya member, punya kolega, punya kawan, satu grup yaitu 100. Kalau 3.000 orang punya member masing-masing 100, jadi sepertinya dia tidak ingin dia saja kena AIDS. AIDS itu jauh lebih berbahaya, Pak. AIDS itu kalau naik itu habis itu. Nah, sama di corona itu naik bisa sembuh, sembuhnya tidak meninggalkan cacat sama sekali, sembuh total. Kalau kena, habis sudah. Nah, 3.000 masing-masing punya member 100, artinya apa? Ada 300.000 orang penderita AIDS. Jadi apa yang kita dengungkan nagari basandi syarat basandi kita bulah sekarang sedang dalam ancaman bahaya laten LGBT dan kita dibayang-bayangi oleh di mana-mana. Dan ini tidak sama dengan penyakit biasa, ini penyakit kejiwaan. Yang dulu di WHO LGBT ini masuk dalam daftar salah satu penyakit. Sekarang dia keluar dari daftar penyakit, dia masuk ke daftar hak asasi manusia. Ini kalau melapor Bapak, ada yang malah baik kita curigai itu dilaporkan. Rupanya melaporkan kok yang tempat kita melaporkan itu apa ya? Ada itulah pakai kerajaan Jepang. Punya jaringan yang sangat kuat. Kalau ini terjadi, kita meyakini apa yang diungkap Quran itu pun bisa terjadi dengan kita. Dan kita telah diberitahu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kaum muslim dan muslimat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan ini. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramah Ramadan yang dapat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bahan renungan dan kehati-hatian kita, terutama di keluarga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah, insyaallah besok yang akan menyampaikan ceramah Ramadan Ustaz Suprijen STI MA. Dan atas infak dan sedekah bapak-bapak, ibu-ibu berikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi fisabilillah astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.